hari. Atau berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka ia mendapatkan pahala seperti 2000 hari. Hari Arafah disebut sebagai hari Haji Akbar. Maka pada kesempatan yang mulia pada hari ini ada keistimewaan dari hari Arafah yang tersebut kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya di hari Arafah ada amalan puasa. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru as-sanata allati qablahu." Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura yaitu tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Pelajarannya yang kita bisa tahu, ada amalan yang bisa menghapus dosa. Amalan seperti inilah yang seharusnya kita berlomba-lomba, yang kita harus kejar dan kita raih. Apalagi diri kita yang terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, maka kita sangat butuh terhadap amalan puasa tersebut sehingga bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Imam Nawawi ta'ala berkata, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar akan diperingankan. Jika tidak, ditinggikan derajatnya. Semoga amal puasa di hari Arafah kemarin kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, di hari Arafah ada doa yang mustajab. Dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'ai yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan doa mengajarkan untuk memanfaatkan kita, memanfaatkan momen untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu doa mustajab. Di antaranya adalah waktu sahur, waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian di waktu yang lain adalah di waktu hari Jumat, waktu yang sangat mustajab. Bisa jadi saat duduk imam di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelam matahari. Kemudian di waktu yang lain adalah bulan Ramadan yang penuh berkah, doa seorang muslim juga dikabulkan. Kemudian di antara adzan dan iqamat itu juga ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah sholat 5 waktu, bisa jadi setelah salam pada zikir, atau bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Semua waktu di atas adalah waktu yang sangat mustajab, maka manfaatkanlah waktu tersebut. Semoga Allah SWT perkenankan setiap doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hari Arafah adalah di hari subuh hari Arafah sehingga asar tanggal 13 Dzulhijjah ada anjuran untuk memperbanyak takbir sehabis sholat. Al-Qadhi Abu Syuja berkata, berkaitan dengan Idul Adha, setiap selesai sholat waktu mulai dari waktu subuh dari Arafah sehingga waktu asar,
hari-hari tasyrik, maka hal ini diperintahkan untuk bertakbir. Ada riwayat dari perbuatan Umar dan Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum tentang anjuran ini. Dari Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi, ia berkata, aku pernah bertanya mengenai talbiyah pada Anas dan kami sedang berpagi-pagi menuju Arafah. Bagaimana keadaan melakukannya bersama Nabi Muhammad SAW? Anas menjawab, ada yang bertalbiyah ketika itu dan ada yang tidak mengingkarinya. Lalu ada yang bertakbir, kemudian tidak ada yang mengingkarinya. Maka ini takrir dari sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa takbir di Mina hari tasyrik dan ketika pergi berpagi-pagi ke Arafah, Umar mengumandangkan takbir di Mina di tendanya lantas orang-orang yang berada di masjid mendengarkannya. Mereka yang di masjid bertakbir, orang-orang yang berada di pasar ikut bertakbir sampai bergemalah suara takbir di Mina. Umar berkata, bertakbir bahwa di Mina di hari-hari tasyrik dilakukan setelah selesai sholat. Beliau bertakbir di tempat tidur, di majlis-majlis dan di jalan-jalan bertakbir. Mereka bertakbir di seluruh hari yang ada. Maimunah berkata, di Idul Adha yaitu hari An-Nahr, dahulu para wanita ikut bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz di malam-malam tasyrik bersama para pria di masjid. Di salah satu fikih Syafi'i disebutkan disunahkan untuk mengeraskan suara takbir bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Takbir yang dikumandangkan pada waktunya lebih utama daripada zikir yang lainnya, karena zikir adalah syiar pada hari Idul Adha. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di hari Arafah ini adalah hari disempurnakannya agama Islam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan seorang Yahudi tersebut, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syar al-yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Qala ayu ayatin? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Qala Umar qad 'arafna dhalika al-yawm والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. Ada dalam ayat kitab kalian, yaitu ada dalam Al-Quran, satu ayat yang kalian baca, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Qala, maka orang Umar mengatakan, ayat apa itu? Itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, artinya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka Umar mengatakan, sungguh kami telah mengetahui hari dan tempat di mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau berdiri di hari Arafah pada hari Jumat. Hal ini menunjukkan kepada kita perintah untuk menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dan tidak menambah-nambah atau membuat ajaran yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada landasan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang kelima, dari kain ihram berwarna putih di padang Arafah, itu juga ada pelajaran kita yang bisa kita petik. Hal itu mengajarkan kepada kita akan mengingatkan kematian kepada kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah kalian
mengingat-ingat pemutus kelezatannya itu kematian. Karena kain kafan berasal dari kain berwarna putih, kematian tersebut pasti akan mendapati kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sungguh pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang tersebut telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min siyabikum al-bayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang putih, karena itu termasuk pakaian yang terbaik untuk kalian, dan berilah kafan pada orang-orang yang mati di antara kalian dengan warna putih tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu al-bayad fa innaha athharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Kenakanlah pakaian berwarna putih, karena pakaian tersebut adalah lebih bersih dan lebih baik, dan kafanilah pula orang-orang yang mati di antara kalian dengan kain warna putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang keenam, dari kain ihram yang sama, yaitu berwarna putih, itu menunjukkan sama antara orang-orang kaya dan orang miskin di padang Arafah. Itu menunjukkan bahwa kita sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kain ihram kita sama. Pembedanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, karamud dunya al-ghina wa karamul akhirah at-taqwa. Kemuliaan seorang di dunia adalah kekayaannya, namun mulianya seorang di akhirat adalah karena ketakwaannya. Kemudian yang terakhir, yang 7, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hari Arafah adalah bersatunya umat Islam di hari Arafah saat wukuf di padang Arafah. Itu menunjukkan ajakan kita untuk bersatu walau berbeda kulit, suku, etnis, dan negara, bahkan walau berbeda ormas. Kebersamaan tetap jelas lebih menyenangkan. Berhari raya pun lebih menyenangkan bersama dan di bawah pemerintah yang sah, bukan mementingkan ego dan kelompok masing-masing. Dalam sebuah hadis disebutkan, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Puasa adalah apa yang kalian ataupun mayoritas manusia sedang berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, sedangkan hari raya ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya. Wal adha yauma tudhun, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kaum muslimin berhari raya Idul Adha. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut bahwa yang dimaksud adalah berpuasa dan berhari raya dengan al-jamaah, yaitu pemerintah dan kaum muslimin. Apalagi pemerintah sudah menempuh jalan yang benar dengan menjadikan patokan pada ru'yatul hilal. Dari sini saja pemerintah lebih baik kita
ikuti karena mereka mengikuti dalil yang sahih secara sanad dan makna. Demikian 7 pelajaran berharga pada hari Arafah. Fa'tabiru ya ulil absar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.